Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Arya, selamat datang rekan-rekan dari CSA Institute, dan selamat datang Bapak Ibu peserta CSA Community sesi ke-26. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya Bapak Ibu semua di tengah kondisi pandemi yang belum juga berakhir sampai dengan saat ini, kita masih bisa berkumpul walaupun secara virtual di acara CSA Community sesi 26 yang mengusung tema Intip Potensi Saham Cuan saat Januari Efek. Dengan saya Ismi dari CSA Institute yang akan memandu jalannya CSA Community sesi 26 pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah bergabung Pak Arya Santoso selaku Direktur CSA Institute yang nanti akan menyampaikan materi terkait potensi saham-saham yang cuan saat Januari Efek. Tapi sebelum itu, menarik. Kemudian kami himbau juga untuk Bapak dan Ibu nanti di akhir acara untuk mengisi link feedback yang akan kami bagikan di akhir acara. Dan yang terakhir, kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk dapat bertanya melalui kolom chat atau nanti dapat langsung raise hand saat sesi Q&A. Baik Bapak Ibu semua, karena sudah cukup banyak peserta yang hadir dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita semua Bapak Arya Santoso, saya persilahkan Pak Arya waktu dan tempatnya untuk bisa menyampaikan materi Pak Arya seputar potensi saham-saham yang cuan saat Januari Efek. Kepada Pak Arya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, makasih Ismi untuk pembukaannya. Ya, hari ini senang sekali ya bisa kumpul lagi bareng-bareng dengan banyak teman-teman yang sudah gabung di akhir pekan. Sebenarnya acaranya mestinya kita mau hari Jumat ya, tadi Jumat malam. Cuma memang karena saya belum bisa, jadi kita bikin di hari Sabtu juga lebih rileks. Bisa bahas lebih santai ya di akhir pekan seperti ini. Untuk teman-teman yang belum gabung, silakan kalau masih ada yang mau join, boleh di-share linknya supaya bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan yang lain yang mungkin belum tahu. Silakan boleh di-share. Oke, hari ini acaranya kita santai aja. Sebagaimana di CSA Community, biasanya hari Jumat setelah closing market. Hari ini spesial karena kita bahas technical dan juga suatu hal yang sering didengungkan di bulan Januari ya, di awal-awal tahun seperti ini biasanya itu ada pembahasan mengenai January Effect ya. Jadi hari ini kita akan obrolin soal itu. Saya coba share screen saya dulu, coba saya izin share apakah bisa muncul dengan jelas di ya, ini kelihatannya ya sudah terlihat Pak Arya. Sudah kelihatan ya, kayaknya ada gangguan. Tunggu sebentar. Suara saya jelas, cuma ini kayaknya pada saat saya share kelihatannya. Oke. Ya, semoga cukup jelas sudah ya. Nah, yang sering dibahas itu January Effect itu kenapa dibahas karena memang ada semacam kepercayaan atau kayak semacam entah itu mitos ya atau dianggapnya itu apa memang data atau gimana, karena itu seringkali dibahas mengenai efek di bulan Januari di mana dianggap ada upside atau kenaikan dari beberapa emiten atau bahkan di indeks harga saham gabungan ya, bahkan di negara-negara yang lebih matang, yang lebih mature dibanding Indonesia ya. Jadi di bursa saham di Amerika khususnya itu ada penelitiannya, yang research yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu berdampak ke banyak negara termasuk di global maupun di regional Asia maupun di negara kita di Indonesia ya. Oleh karena itu menarik kita hari ini akan bahas topik bagaimana kita intip ya potensi saham yang bisa mendatangkan keuntungan, istilahnya yang lebih populer di milenial bilangnya saham cuan gitu ya saat January Effect ini. Nah, kita sebelum masuk ke saham-sahamnya, kita coba bahas dulu January Effect itu apa sih sebenarnya January Effect ya. Karena kalau kita ngomong termsnya January Effect tanpa kita tahu historinya apa sih, kenapa bisa muncul pandangan seperti ini, atau misalnya kenapa sih orang jadi beriman kalau Januari itu cenderung ada inflow ya. Nah, ini kita bahas ceritanya dulu. Saya coba urut ya di mana ceritanya dulu dari penelitian Sidney Wachtell awalnya ya. Jadi Sidney Wachtell ini awalnya itu mempelajari pergerakan selama
sekitar 17 tahun ya, 17 tahun. Jadi dia pelajarin dari 1925, pergerakan dari 1925 sampai selama 17 tahun ya, karena di papernya di 1942. Jadi dia menemukan bahwa ada January effect. Jadi kalau orang bahas January effect itu pasti ujung-ujungnya bahasnya si Sidney Wachtel ini ya. Jadi dia menemukan bahwa ada gerakan semacam siklus ya, atau disebutnya seasonal movement, gerakan yang secara siklus. Teorinya adalah saham-saham Amerika itu bergerak lebih agresif di bulan Januari dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi misalnya kalau di bulan lain itu bergeraknya sekian persen, di bulan Januari upside-nya lebih besar. Itu yang sebenarnya ditemukan oleh si Sidney Wachtel ya. Jadi ceritanya adalah disebutnya certain observation on seasonal movement in stock prices. Jadi memang riset-riset atau jurnal penelitian itu cukup advance ya di negara-negara seperti di Amerika yang sudah maju di industri keuangan, karena mereka sudah cukup lama ya. Jadi dari 1800-an itu udah ada bursanya ya. Jadi udah cukup tua ya dibandingkan di Indonesia yang masih relatif cukup muda, industrinya masih punya upside yang besar untuk berkembang. Nah, jadi dia masukin di Journal of Business ya. Jadi di publikasinya di University of Chicago Press. Nah, sebenarnya penelitian ini nggak stop di Sidney Wachtel aja ya. Sebenarnya ada lagi yang lebih menarik ya sesudah itu. Nah, jadi kalau di Sidney Wachtel itu orang selalu berpendapat, oh iya karena ada pergerakan di January effect ya. Nanti saya coba bahas bagaimana ada temuan lain seperti yang dipublikasikan di tahun 76 atau di tahun 2017 yang lebih menarik ya. Tapi sebelumnya yang menjadi satu pertanyaan atau curiosity orang-orang itu adalah apa sih alasannya kenapa bisa ada January effect itu ya, kenapa bisa ada. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa bisa ada January effect, adalah bahwa ada para investor-investor yang melepas ya. Jadi mereka mau ada realisasi loss-nya di akhir tahun di 2000 misalnya contoh di 2021 di bulan Desember itu bagi mereka yang melihat oh ini ada porto-porto yang loss nih, itu direalisasikan loss dulu ya, supaya ini kalau ceritanya di Amerika itu untuk membuat supaya semacam strategi tax planning ya. Jadi oh ya untuk supaya tidak membayar pajak terlalu besar gitu, mereka ada caranya, mereka lepas dulu, merealisasikan loss dulu. Jadi nanti di bulan Januari itu kan di Desember akhir tahun, di bulan Januari nanti bisa buyback lagi ya saham-sahamnya lagi, sehingga itu ada inflow lagi di bulan Januari ya. Jadi bagi mereka yang melepas dulu terus di buyback di Januari, itu yang menyebabkan adanya upside kembali atau dorongan harga naik. Jadi price movement itu terjadi karena ada inflow kembali ya. Jadi ada buyback, aksi pembelian kembali, itu yang menyebabkan salah satunya ya reason kenapa di Januari itu ada inflow yang cukup membuat harga bisa terdorong naik. Nah, kemudian ada alasan kedua adalah di akhir tahun biasanya itu di bulan Desember, Natal, itu ada bonus-bonus yang dibagikan karena kinerja selama setahun, atau di akhir kuartal terakhir ya, di akhir tahun itu ada bonus yang kemudian orang-orang bisa pakai, entah itu untuk konsumsi tapi juga biasa dimasukin juga untuk investasi. Nah, itu masuknya ketika awal tahun mulai perdagangan dibuka ya. Nah, itu biasanya orang punya kayak semacam resolusi ya. Oh ya, dulu mungkin nggak investasi dengan baik, sekarang mau mulai investasi. Nah, itu inflow ya, alokasi dana masuk untuk investasi. Nah, itu juga mendorong harga-harga bisa naik. Nah, kemudian ada juga yang relate-nya lebih ke institusi, itu portfolio balancing. Portfolio balancing adalah melihat bahwa mereka sudah lihat nih sampai penutupan akhir tahun, kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang kinerjanya cukup bagus atau yang kurang bagus, itu ada rebalancing. Sehingga mereka mengatur bahwa dari yang kurang bagus di-reduce, dikurangin, atau yang bobotnya udah kebesaran juga dikurangin. Kemudian mereka mulai mencari masuk ke saham-saham yang bobotnya lebih ringan, yang kinerjanya juga dianggap di sektor realnya ya, performance-nya cukup baik. Ya, jadi ada inflow di saham-saham tertentu. Nah, ketika mereka melakukan rebalancing dan bobotnya cukup besar ke indeks, itu juga mendorong indeks. Kalau enggak, cuma mendorong saham-sahamnya aja, tapi ada inflow. Ya, jadi kenapa kadang-kadang ada inflow di saham-saham tertentu yang kelihatannya ini kayaknya nggak terlalu populer, tapi tiba-tiba ada inflow. Yaitu karena portfolio balancing, rebalancing juga.
Nah, kemudian faktor yang keempat yang dipercaya ini adalah salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya adalah fase eksesif yang dari window dressing. Jadi dari akhir tahun biasanya ada window dressing yang bagaimana supaya terlihat kinerjanya cukup bagus atau harga sahamnya terjaga. Dan kemudian itu berlanjut di Januari. Jadi misalnya sampai penutupan tahun sekian, terus masih ada terusannya di Januari, fase eksesnya ini, itu yang dianggap atau dipercaya itu alasan yang paling kuat dan paling baik ya untuk terjadinya January effect ya. Tapi terlepas dari semuanya itu, kita mau lihat bagaimana sih di Indonesia ya. Apakah itu cuma mitos ya atau seperti apa? Kita mau lihat data-datanya. Nah, saya mau cerita juga sebenarnya mengenai apa yang menjadi penelitian dari January Effect ya, karena risetnya beda. Sedangkan si Michael Roszak dan William Kinney dipublish di tahun 76 ya, tapi mungkin dari 75 tahun 75 mereka udah buat. Mereka itu akan lakukan penelitian itu di selama 70 tahun ya. Jadi dari 19 maksudnya datanya bukan penelitian 70 tahun tapi data 70 tahun. Jadi kalau tadinya si Cindy Wachtel itu cuma 17 tahun, ini pakai data selama 70 tahun ya. Jadi dari 1904 sampai 1974 ya, dilihat datanya selama 70 tahun. Nah, apa yang diperhatikan hasilnya selama 70 tahun itu terdapat satu kesimpulan bahwa di bulan Januari itu memang terjadi ya kenaikan kinerja, terutama saham-saham yang kecil ya, saham-saham yang kapitalisasi kecil itu terdorong lebih besar atau lebih kuat di bulan Januari dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Bisa 5 kali lipat kinerjanya upside-nya dibandingkan dengan di bulan-bulan lain, di 11 bulan lain. Jadi di Februari, Maret, April, dan sampai Desember itu rata-rata tidak sebesar di bulan Januari. Jadi dorongan kenaikan harga di bulan Januari itu bisa 5 kali lipat ya dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Tapi kalau lihat indeksnya ini di New York Stock Exchange ya, itu kira-kira upside-nya di bulan-bulan lain selain Januari itu nggak sampai 0,5%, cuma 0,42% kira-kira. Sedangkan di bulan Januari itu bisa hampir 3,5%, 3,4 sekian gitu ya. Jadi ditemukan bahwa di New York Stock Exchange selama 70 tahun research-nya datanya menunjukkan seperti itu. Ya, itu yang bisa dia manfaatkan. Kalau si Sidney Wachtel detailnya dia katakan bahwa January effect itu paling kuat kalau di siklus presiden itu kan 4 tahunan ya di Amerika. Di tahun ketiga itu January effect dampaknya lebih kuat siklusnya seperti itu ya, pola berulangnya seperti itu. Nah, gimana di Indonesia? Di Indonesia ini ada juga yang berusaha meresearch, mempresentasikan dan kemudian melihat dengan berbagai metode ya, maksudnya ada yang ngambilnya cuma berapa tahun, jangka pendek, ada yang lebih jangka panjang. Nah, teman-teman kalau penasaran ya mau tahu Indonesia seperti apa, bisa research dari awal bursa kita ada ya, tapi saya rasa saya ambil sampel di sini 30 tahun ya, 30 tahun terakhir, jadi dari tahun 91 sebenarnya memang nggak terlalu rame juga ya bursa kita di tahun 95 ke bawah tuh nggak terlalu rame ya, tapi yang kelihatannya tahun 93, 94, 95 nih mulai rame sampai sekarang itu growth-nya cukup bagus ya, terutama setelah tahun 2008, 2009 itu growth-nya lebih bagus ya. Tapi kalau kita perhatikan dengan kondisi seperti ini, coba ya perhatikan, saya coret-coret sedikit di sini supaya teman-teman bisa lihat. Saya highlight. Nah, ini kalau kita ngambil 30 tahun ya, ini 30 tahun, 20 dari 31 tahun ya. 20 dari 31 tahun itu positif. Ya, jadi kalau dibilang besar nggak dampaknya, efeknya besar nggak? Sebenarnya nggak sampai 65%. Jadi kalau ini dihitung, ini 64% sekian ya selama 31 tahun. Nah, walaupun saya cukup suka dengan kata-kata ini ya, kutipan ini bahwa happiness is found when you stop comparing yourself to other people. Kenapa? Karena ada orang yang udah makmur, dia bandingkan diri dengan orang yang lebih makmur lagi, dia langsung merasa kecil gitu. Yang tadinya happy malah jadi nggak happy. Jadi orang tuh banyak yang kayak gitu. Kondisi hidupnya udah bagus,
akhirnya karena bandingin orang lain yang jauh lebih bagus, dia merasa relatif kondisi dia nggak baik. Ya, nah itu yang membuat kebahagiaan orang akhirnya berkurang ya. Makanya orang tuh kayaknya nggak suka ngebanding-bandingin, kalau mau bahagia tuh jangan terlalu ngebandingin sama orang lain ya. Tapi kalau data itu kita harus bandingin. Kenapa? Karena begini. Kalau kita hitung di Indonesia 31 tahun, ada yang ngambil sampel itu cuma 5 tahun. Jadi contoh 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir. Coba Anda bayangkan kalau cuma ambil 5 tahun terakhir, itu pasti ambil kesimpulan bahwa January effect itu tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena cuma 2 dari 5. Jadi cuma 40%. Ya, kebanyakan malah minusnya gitu. Di 5 tahun terakhir ya, 2022 belum. Nah, tapi kemudian saya coba bandingkan juga bagaimana kalau diambil misalnya 15 tahun terakhir ya. Jadi kita ambil dari sini yang paling bawah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini saya bandingin ya di 15. Terus bandingin lagi sampai, nah kalau di sini 20 ya, 20 tahun. Jadi coba kita bandingin gitu. Jadi kalau dibandingin di 15 tahun terakhir juga sebenarnya nggak besar ya persentasenya. Nah, cuma yang menjadi satu update buat kita yaitu Gerardo Alfonso Perez itu di 2017 ya, dia ada research di 86 negara di 106 indeks ya global ya. Nah, itu dia juga menemukan bahwa memang ada January effect itu ada ya berdampak ya, tapi ternyata makin ke sini tuh makin berkurang ya, makin berkurang. Bahkan dia temukan ada inverted January effect ya. Jadi inverted malah di Januari itu kinerjanya atau upside-nya nggak sebagus di bulan-bulan lainnya. Ya, jadi malah berbeda. Ini riset yang paling baru. Kalau tadi Swechtel itu kan di 42 tahun 42. Kemudian yang kini itu di tahun 76 publishnya. Sekarang di tahun 2017 malah menganggap January effect itu semakin berkurang ya dampaknya. Bahkan selain semakin berkurang juga malah ada inverted ya, inverted January effect ya. Jadi malah January effect itu di bulan Januari tidak sekuat di ada bulan-bulan lain yang lebih kuat dibanding Januari. Nah, ini yang coba saya lihat view of probability. Jadi besar apa sih dampaknya si Januari effect itu, benar nggak setiap tahun itu ada? Ternyata kalau dilihat di 5 tahun itu kan cuma 2 dari 5, jadi cuma 40% yang ada dampak January effect. Kalau lihat di 10 tahun memang 70%. Kalau lihat tadi 31 tahun ya, 30 tahun itu 65% ya, hampir 65%. Nah, tapi kalau lihat di 15 tahun di Indonesia itu cuma setengah, jadi 50-50. Jadi kalau kita bilang sebenarnya January effect tuh ada nggak sih? Sampai sekarang masih dibahas ya, tapi dampak secara global berdasarkan risetnya Gary, si Gerardo Alfonso Perez itu di 2017, itu dampaknya makin berkurang. Nih ada yang bocor nih. Siapa tuh? Ivan. Nah, oke. Jadi sebenarnya gimana di Indonesia? Nah, saya nggak mau terlalu pusing ya, tapi kalau kita lihat dari research-nya seperti dari Kine itu yang di tahun 76 ya, yang di tahun 76 dipublish, itu lihat ke saham-saham yang kapitalisasinya kecil. Akhirnya saya coba lihat ya, contohnya begini. Nah, ini kan juga relatif baru ya. Nanti ini buat contoh aja ya, bukan stock pick ya. This is not stock pick ya. Jangan, satu bukan stock pick, kedua bukan anjuran untuk beli ya. Jadi cuma ini contoh aja. Jadi contoh, ini masuk bulan Januari ya. Jadi di sini. Ini di tahun 2022. Dari yang gerakannya flat di sini konsolidasi, memang sini sempat terjadi kenaikan terus fake ya, nggak terjadi breakout ya. Kalau kita anggap di sini breakoutnya di sini, kalau kita anggap di sini level breakoutnya, ya sempat mau breakout terus fake, balik lagi ya ke area konsolidasi di sini. Ya, kemudian masuk Januari ini agresif banget pergerakannya. Ya, nanti kalau mau cari kode tickernya silakan. Saya ada sedikit cuma jangan di ini ya. Nah ini AirAsia juga, AirAsia. Masuk bulan Januari tahun 2022. Nah, di sini baru agresif banget pergerakan. Sebelumnya ya dia konsolidasi di area konsolidasinya. Di sini sempat terjadi fake breakout juga di sini. Ya. Nah, kemudian setelah AirAsia di sini ini juga ya. Kalau diperhatikan ini sempat di akhir
tahun 2021 ya, ini sempat ada satu gerakan yang agresif, kemudian konsolidasi di area konsolidasi ini. Nah, itu masuk tahun 2022 Januari juga ini baru agresif sekali. Nah, ini sebenarnya banyak ya contoh-contoh yang seperti ini ya, cuma saya nggak tampilin semua. Ini ada beberapa contoh yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut nanti ya. Kalau ada potensi kenaikannya silakan riding, tapi waspadai karena ini kapitalisasi kecil ya. Nah, ini yang udah cukup lama, ini namanya sekarang udah jadi Bank Alo ya, bukan Bank Harda lagi ya, udah Bank Alo. Ini juga kalau teman-teman perhatikan di sini area konsolidasinya di sini ya, area konsolidasinya. Kemudian dimasuk tahun 2022 dia kembali agresif lagi. Ada gerakan yang cukup agresif ya. Agresif movementnya masuk di awal tahun 2022. Ya, nah silakan nanti diamati lagi ya. Tapi saya mau tambah beberapa grafik lagi, additional chart. Saya masih ada sekitar 8-9 grafik lagi yang saya akan bahas ya. Kemungkinan kalau ada upside lanjutan, teman-teman bisa riding. Karena research-nya berdasarkan Rosen and Kinney itu biasanya pergerakannya juga di bulan Januari itu kan cenderung kapitalisasi kecil, tapi saya nggak mau terlalu bahas yang kapitalisasi kecil karena kalau ini tahu-tahu rame-rame digarap itu gerakannya bisa berubah ya. Jadi akan menarik kalau mungkin kita bahas yang big caps juga ya. Jadi setelah ini saya akan bahas yang big caps juga. Cuma sebelum saya masuk yang big caps, saya mau share sedikit tentang programnya CSA Institute yang relate di akhir tahun 2021 extended access fase ke 2022. Boleh ya? Saya stop share dulu. Ini kita ada satu program yang menarik yang bisa kita bagikan. Saya coba izin share dulu ya. Karena ada teman-teman yang nanya juga mengenai programnya dari CSA Institute yang relate sama technical. Jadi saya coba share dulu supaya teman-teman bisa dapat informasinya ya. Ini kita ada program yang sebentar aja ya ini. Coba ini kelihatan nggak? Sudah terlihat, Pak. Udah ya. Oke, saya sampaikan sedikit dulu mengenai program Register Technical Analyst. Jadi buat teman-teman yang memang banyak tertarik dengan mempelajari price movement atau pergerakan harga ya, khususnya berhubungan dengan grafik ya. Nah, ini kita masih ada program yang dipromosikan di akhir tahun 2021. Jadi sebenarnya saya perkenalkan dulu sertifikasi analis teknikal ini untuk mereka yang pertama kali mendengar ya, ini sebenarnya sertifikasi analis teknikal ini untuk profesi ya, untuk profesi di pasar modal. Nah, kita programnya itu ada 2 kali hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada 2 sesi pagi, sesi siang. Kemudian pekan depannya lagi juga begitu, sesi pagi, sesi siang. Jadi sebenarnya itu aslinya 4 pertemuan sih, ya cuma dibaginya dalam 2 kali Sabtu. Jadi 2 kali Sabtu, sesi pagi siang ya. Nah, ini cara pendaftarannya apa buat teman-teman yang kuliah minimal udah di semester 4. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk kuliah tunggu ya, sabar nanti 2 tahun lagi ya, tunggu sampai 4 semester. Atau kalau mereka yang udah punya pengalaman kerja minimal 2 tahun ya di berbagai bidang industri, kalau bisa di pasar modal lebih baik. Atau bagi mereka sebagai investor atau trader yang aktif juga boleh ya. Jadi jangan bukan salah satu ya, tapi maksudnya ini salah satu ya, bukan harus memenuhi semuanya, tapi salah satu ya. Itu rencananya kita di tanggal 22 Januari dan 29 Januari, cuma 2 kali hari Sabtu ya. Silakan kalau yang mau bergabung. Aslinya programnya sampai tahun 2022 ini kita masih di sertifikasi RTA di kisaran 7 juta rupiah. Itu termasuk handout materi, termasuk sertifikat pelatihan dari CSA Institute, termasuk keanggotaan di Asosiasi Analis Teknikal Indonesia, termasuk sertifikat uji kompetensi BNSP ya. Jadi itu untuk profesi ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk yang sudah kompeten. Nah, promosinya bagi ya akhir tahun 2021 dan sampai pertengahan 2022 ya, Januari. Ya, ini Januari Effect ya. Jadi Januari Effect itu kita mengeluarkan satu program promo ya. Program promonya itu
kita lepasin ujiannya, jadi bisa lebih ekonomis. Ini biaya pelatihannya saja. Ya, ingat, saya ulang ya, ini belum uji kompetensi. Belum uji kompetensi, cuma pelatihannya aja atau persiapan ujian ya, persiapan uji kompetensi. Jadi bisa sangat ekonomis ya, kesempatan yang baik. Nah, bagi yang ikut acara hari ini itu saya berikan kesempatan yang lebih spesial lagi, yaitu kita akan berikan spesial promo kalau ngajak satu orang teman, uji kompetensinya gratis ya. Jadi kamu dapat free uji kompetensi untuk ngajak satu orang teman ikut program ini. Jadi ikutnya berdua, kamunya yang ngajak dapat free uji kompetensinya. Ya, jadi kalau memang udah ikut pelatihan dan udah ready, silakan ikut uji kompetensinya, berlaku 3 tahun. Ya. Nah itu sertifikat pelatihannya ada expired nggak? Sertifikat pelatihan tidak ada expired. Pelatihan cuma menunjukkan kamu lulus pelatihan, gitu ya, sudah menyelesaikan pelatihan. Tapi untuk uji kompetensi nanti kan ada sertifikat kompetensinya. Jadi itu untuk profesi ya, itu berlaku 3 tahun. Nah, nanti bisa diperpanjang. Jadi selama kita menunjukkan bahwa oh kita iya nih memelihara kompetensinya, atau kita menggunakan, atau nanti ada program pelatihan lagi ya, atau misalnya untuk membuat kita bisa refresh atau tetap memelihara kompetensinya, itu setiap 3 tahun ya. Nah, silakan nanti bagi teman-teman yang berminat, ini berlaku sampai 15 Januari ya pendaftarannya ya, sampai 15 Januari. Silakan kalau mau ngajak teman dulu, kalau mau trade dulu, mau apa, invest dulu ya, selama sampai 15 Januari ini masih ada kesempatan, wah tinggal seminggu ya. Nanti perhatikan ya saham-saham yang kita bahas, kalau misalnya bisa dapat apa, capital gain, bisa dipakai sebagian untuk ikut pelatihan RTA ya, Register Technical Analyst, atau ambil uji kompetensi ya. Jadi silakan ini dicatat baik-baik nomor teleponnya, nanti bisa register ke adminnya CSA Institute ya di 0878 8117 5800 ya. Silakan ini di capture dulu untuk dicatat nih, nanti soalnya pas mau daftar nyari-nyari mungkin nggak tahu kemana ya. Silakan dicatat dulu, silakan di capture dulu. Saya kasih kesempatan, kalau udah saya tutup. Nah, itu ada juga di kolom chat ya, silakan. Saya stop share dulu karena kita nggak lama sesinya, saya mau masuk ke pembahasan grafik ya. Pembahasan grafik setelah ini. Sebentar. Untuk program yang RTA, kalau teman-teman ada yang mau nanya, silakan, saya kasih kesempatan dulu. Ada nggak yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ke pembahasan grafik lagi. Nggak ada ya, nggak ada yang nanya. Nanti saya kasih kesempatan tanya jawab di sesi Q&A. Ini Pak, sertifikasi apa harus ngikut pelatihan sebelum tes? Tidak wajib mengikuti pelatihan ya, tapi kalau ikut pelatihan ya seperti dapat refresh lagi, terus nanti ada pra assessment juga dikasih tahu ya, terus di situ kan ada tryout ya, ada role play and tryout, jadi bisa konsultasi pemahaman saya udah bagus belum, udah cocok belum, terus ada latihan soal, itu sih keuntungannya kalau ikut pelatihan, tapi tidak wajib ya. Jadi kalau mau langsung uji kompetensi silakan. Sertifikat Technical Analyst, silakan teman-teman yang mau CTA itu ini dulu ya, apa, waiting list ya, daftar dulu, kontak aja ke nomor telepon yang sama, kasih tahu aja kamu mau CTA. Itu CFTI kali ya. CFTI enggak di CSA Institute, nanti langsung ke websitenya IFTA, International Federation of Technical Analysts ya. Oke, saya lanjut ke pembahasan grafik lagi ya. Ke pembahasan grafik, saya coba share screen dulu lagi. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya ke sebentar. Screen sharing saya belum muncul nih kelihatannya. Oke, ini udah muncul? Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, nah kita bahas lanjutannya grafik-grafik lainnya kita bahas. Jadi ini bukan anjuran membeli atau menjual ya. Jadi tetap seperti tadi bahwa ini kita bahas untuk pembelajaran ya. Jadi di January Effect ini ada saham-saham yang memang ada upside,
tapi bukan berarti ini pasti akan naik terus ya. Nah, jadi cuma kita kenapa ini jadi potensi, karena jadi tahun 2022 masuk 2022 ini ada pergerakan yang cukup agresif ya. Kemudian apa yang kita lihat di sini, ini adalah area konsolidasi yang ini. Ya, ini area konsolidasi ya. Ya, area konsolidasi ini. Nah, ini yang kita perhatikan di sini. Nah, jadi ini area konsolidasinya diperkirakan akan terjadi kenaikan lanjutan. Kenapa? Karena di sini pada saat di sini masih ragu-ragu ya, ini area throwback-nya. Jadi begitu naik ini ada throwback. Nah, ini pergerakan lanjutan yang kita expect ya. Cuma ya apakah terjadi atau enggak, nanti teman-teman lihat nih terjadi breakout enggak? Yang terakhir kan di sini tertingginya. Nah, ketika terjadi breakout itu, nah itu baru kita bisa anggap ada potensi kenaikan yang lebih tinggi. Jadi untuk identifikasi tren di sini udah terlihat ya bahwa di sini puncak, ini puncaknya lebih tinggi. Jadi di sini terjadi higher high. Ya. Ini low-nya ini udah higher low. Ya. Nah, di sini tidak bikin lower high. Ya. Jadi di sini identifikasi trennya adalah the beginning of uptrend. Ya. Tapi apakah nanti bisa bertahan berapa lama? Silakan diperhatikan di price movement selanjutnya. Promonya berlaku nggak untuk CTA? CTA-nya karena bukan di bulan Januari belum termasuk ya. Tapi kalau mau mau waiting list dulu silakan. Kamu kirim aja pesan ya. Kirim pesan, semoga nanti bisa kita lihat apakah ada program promo lain. Nah, ini PTPP ya. PTPP juga kita lihat bottoming-nya di sini. Nah, di sini terjadi double bottom ya. Chart pattern salah satu yang kita bahas ya di program RTA ya, ada chart pattern juga. Nah, ini double bottom yang kita perkirakan akan ada gerakan lanjutan ke targetnya setinggi area konsolidasi ini ya. Nah, kemudian apakah terjadi pembalikan untuk kembali naik ya dari downtrend jadi uptrend? Ini kan sebelumnya didahului dengan tren turun ya, dengan tren turun. Apakah setelah ini jadi reversal atau tidak? Nanti silakan diperhatikan bagaimana pergerakan lanjutannya. Tapi paling tidak di sini ada price move konsolidasi double bottom yang sudah terjadi di situ ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini udah jadi. Nah, ini silakan ngejar target. Paling tidak ada upside yang kita bisa manfaatkan ya untuk PTPP. Kalau kita perhatikan juga di sebelumnya di sini terjadi double top-nya, ya kan? Double top-nya ya, terus targetnya sesuai dengan kedalaman ini ya. Jadi silakan nanti diperhatikan lagi detailnya. Ini sambil pertanyaan. Ya, sip. Nah, ini INKP ya, INKP juga kita perhatikan. Nah, ini agak throwback-nya agak lewat ya ke dalam ya. Tapi kalau kita perhatikan ini waktu terjadi bottoming, waktu terjadi penurunan, bottoming sekali. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ini juga ada divergence sih kalau pakai indikator. Tapi karena kita bahas hari ini lebih ke price movement ya, ke price movement-nya. Jadi kita lihat ini low-nya ya. Nah, ini masih lower low. Nah, dari sini masih lower low. Sini masih lower low ya. Nah, jadi silakan diperhatikan ini puncak lembahnya untuk identifikasi. Nah, ini sudah bikin puncak di sini, ini udah terjadi higher high ya. Dan sekarang higher high lagi in the making ya, in the making karena sedang membentuk puncaknya lagi. Sedang membentuk ya. Nanti kalau lihat di sini ini udah higher low-nya waktu terjadi throwback ya. Maka di sini the beginning of uptrend juga atau the end of downtrend ya. Jadi the end of downtrend yang di sini. Nah, mengenai siklus market nanti ya, silakan dibahas di program RTA juga ada ya, siklus market, pergerakan price movement, gerakan primer, secondary ataupun gerakan minor ya. Jadi silakan nanti dipelajari lanjutannya seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini di bulan Januari masuk 2022, nah ini cukup agresif ya. Silakan dilihat apakah bisa ada gerakan lanjutannya yang juga cukup baik ya. Nah, ini juga menarik di bulan Januari di tahun 2022. Nah, di sini ya, ini belum terlalu agresif, masih konsolidasi, tapi tiba-tiba kemarin di akhir pekan ini ada pergerakan yang agresif. Nah, ini ada kemungkinan dia terjadi breakout ya, tapi valid apa enggak kita lihat di pekan depan ya. Jadi di pekan depan ini penentuan. Kenapa? Karena kalau diperhatikan memang resisten atau supply level itu di sini, ya kan? Nah, ini berusaha menembus walaupun kemudian balik ke sini kelihatannya agak agresif sehingga average price-nya belum mencapai di atas ya. Cuma kalau kita perhatikan ini udah lepas konsolidasinya. Jadi konsolidasinya di sini ya. Konsolidasinya di sini. Nah, ini kemungkinan akan
ada gerakan lanjutan targetnya seperti area konsolidasinya seperti itu ya. Jadi masih ada upside yang kita bisa manfaatkan ya. Bahkan untuk gerakan itu ketika kita proyeksikan apakah gerakan yang di sini bisa dilanjutkan setinggi itu ya. Tapi nanti itu target lanjutan sih. Ini karena layarnya nggak cukup ya, jadi kita pendek. Tapi setidaknya untuk gerakan setinggi ini, setinggi area konsolidasi ya ini akan lebih mudah dicapai secara probability ya. Jadi silakan diperhatikan untuk upside KLBF. Ini saya punya annotation jelas nggak ya? Kalau jelas saya lanjutin. Kalau nggak jelas kayaknya harus ganti warna. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, kemudian ini juga yang cukup menarik. Kenapa? Karena di January effect itu banyak sekali orang memperkirakan bahwa pergerakan itu akan cukup kuat di industri keuangan, di perbankan. Jadi ada beberapa bank yang saya bahas. Ini buat contoh-contoh aja. Nanti teman-teman silakan cek lagi ya ke beberapa bank yang juga menarik pergerakannya. Ya, silakan. Di sini kenapa kemudian BNI jadi menarik? Di sini bottoming sekali di sini ya. Ini level bottomnya. Kemudian yang berikutnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ini Adam and Eve ya. Adam and Eve itu begini, satu melengkung, satu tajam ya. Kalau seperti ini Eve and Adam. Ya, kalau tajam sama tajam itu Adam and Adam gitu. Ini cuma variasi double bottom ya, tapi kalau kita perhatikan waktu bottoming sekali di sini cepat membal, bottoming yang berikut agak rounding seperti ini ya. Nah, ini kita lihat apakah dia akan valid breakout di sini. Ini belum terjadi karena ya biasanya gini, kalau udah valid breakout baru bahas ya telat ya. Sekarang ini waktu lagi konsolidasi, ini ready for breakout. Kita lihat pekan depan, apakah BNI bisa breakout dari level konsolidasi ini? Kalau memang bisa breakout, ini targetnya paling tidak setinggi level konsolidasi ini, paling tidak ya. Jadi secara persentase 500 dari 7.000 ya oke lah ya, maksudnya lumayan cukup bagus untuk kita bisa manfaatin upside itu ya. Jadi kalau kita ngitungnya dari persentase, kira-kira bisa dapat lebih dari 5%, jadi sekitar 7% ya. Tapi kalau oke nggak, anggap buang untuk fee ya, kita anggap bisa net 5% juga bagus. Kenapa? Karena sekarang kalau di deposito dapat 2,5% net aja udah bagus. Jadi kalau dapat 5% itu 2 tahun, setara dengan 2 tahun deposito. Ya, jadi very good potensi ya. Jadi potensial upside-nya bagus ya kalau menurut saya. Kalau mau expect yang 20%, 30% ya mungkin aja sih, tapi kan nggak banyak. Tapi kalau yang kenaikannya bisa naik 3%, 5% itu masih mudah kita cari ya. Oke, kita lanjut lagi ini di Bank BNI. Kemudian, nah ini yang cukup ramai ya, ini masih cukup ramai dibahas ya. Kenapa? Karena secara volume transaksi juga cukup besar ya. Kemudian kita lihat di sini yang menarik adalah ini, sorry, sebentar, saya rapiin dulu gambarnya karena menarik. Sebentar. Ini ini dari sini ke sini ya. Nah, ini kan level resistnya di sini. Ya, level resistnya di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini udah breakout ya, terus gitu terjadi throwback ya, agak over ya di sini. Fake. Jadi bear trap. Jadi kalau mereka yang sudah lepas di sini, waktu balik lagi naik, nggak tahu nih bisa buyback nggak ya. Tapi kalau di sini kan udah breakout, udah throwback. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa ada potensi untuk terjadi kenaikan lanjutan setinggi ini ya. Ini layarnya kurang. Nah, jadi masih ada upside, coba silakan dipantau. Kalau masih bisa riding, silakan riding ya. Buy on weakness juga boleh ya. Tapi ini ada potensi yang upside yang menarik sebenarnya. Nah, kalau misalnya merasa oh ini ketinggian, takut atau gimana, position sizing diatur ya. Jadi untuk risk control jangan sepenuh hidupnya masuk ke sini ya. Diatur ya, cuma sepersekian dari total portfolionya. Nah, ini coba ada yang tanya lagi. Membeli harga tinggi sementara ada konsep buy low sell high. Bagaimana cara mengantisipasi false break? Oke, nanti ya kita bahas ya. Jadi sebenarnya gini, kalau buy high sell higher itu umum di dunia pasar modal. Jadi kalau teman-teman perhatiin itu untuk perusahaan-perusahaan yang bagus yang pergerakannya lagi agresif itu biasanya akan terjadi puncak-puncak yang lebih tinggi ya. Jadi kalau di
technical atau di price movement itu selama dia uptrend dia akan membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Jadi selalu membentuk puncaknya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Sampai kapan? Sampai dia berubah trennya. Ya, tapi kalau trennya masih uptrend dia akan selalu membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Oleh karena itu bisa buy on breakout untuk bisa pakai strategi buy high, sell higher. Ya, tapi kalau bisa lihat gimana nih supaya menghindari false breakout atau bull trap itu selalu adalah pakai position sizing atau pakai stop loss. Harus punya stop loss. Jadi nggak asik nih gerakannya, ternyata dia tidak uptrend lagi. Nggak uptrend lagi, Anda harus bisa switch. Pindahkan ke yang karakternya masih upside-nya masih uptrend. Makanya perlu banget kita punya kemampuan analisis ini masih uptrend atau tidak. Jadi identifikasi tren itu penting banget untuk dasar analisis ya. Jadi identifikasi tren kayak tadi, oh kita lihat nih, iya ini memang ini masih uptrend, taunya dari mana? Karena masih bikin puncak-puncak yang lebih tinggi dan lembah-lembah yang lebih tinggi. Kalau naik ini bikin puncak, lembahnya ke sini aja ya. Nanti kalau bikin puncak lagi, puncak lebih tinggi ya, terus lembahnya lebih tinggi juga, puncak lebih tinggi, lembahnya lebih tinggi, puncaknya lebih tinggi. Nah ini berarti masih uptrend, lembah-lembahnya selalu makin tinggi kan, puncak-puncaknya juga selalu makin tinggi. Nah ini in the making. Jadi kalau nanti ngayun, nah itu bisa buy on weakness ya, bisa buy on weakness. Ya, tapi kalau dia terus bikin higher high higher low seperti ini barnya ya, itu bisa riding ya. Jadi itu strategi. Jadi antara analysis skill yang cukup bagus, Anda bisa set strategi yang juga lebih baik ya. Nah, bagaimana nentuin false breakout? Itu nanti ada tuh cara-cara. Jadi salah satu caranya adalah kayak gini nih. Ini kalau misalnya turun ke bawah satu kali, di hari kedua dia balik, nah ini udah jelas ini disebutnya bear trap atau fake breakdownnya fake ini ya. Nah jadi kalau tiga hari stay di atas itu biasanya valid ya. Makanya ini nanti kita bisa pelajari juga, tapi tidak akan kita 100% foolproof ya. Bukan berarti kalau analisis Anda udah bagus Anda nggak akan terjebak sama fake breakout. Nanti bisa dikombinasi juga sama volume ya. Jadi analisis price and volume ya, termasuk nanti analisis technical analysis modern itu pakai momentum indikator, itu bisa ngebantu untuk memperkecil probability terjebak di false breakout ya. Ya, jadi nanti ada pembahasan lanjutan ya. Saya lanjut dulu ya ke grafiknya. Nanti kita boleh diskusi habis ini, saya selesaiin dulu ya. Nah, lanjut. Ini saya hapus dulu deh. Ini annotation yang tadi. Clear all drawing. Nah, ini Adaru. Adaru juga ini menarik ya. Kenapa? Karena sempat menjadi satu ini breakout-nya di sini. Ini breakout-nya di sini ya. Nah, ini ketika breakout, nah, cuma ini yang menjadi kekhawatiran adalah buat teman-teman yang melihat seberapa jauh sih batu bara ini, karena kemarin kan domestic market obligation-nya jadi sorotan ya. Jadi dianggap ini udah nyentuh nih target jangka pendek. Tapi kelihatannya karena di sini terjadi breakout, apalagi ada mineralnya baru ini ya. Jadi mereka yang nggak dapet tuh karena arah-arah terus kan ada mineralnya, akhirnya inflow-nya uangnya ke sini ya. Jadi terlepas dari what is the reason behind ya, tapi karena ada inflow ke sini ini terjadi breakout, ini bisa dimanfaatin ya. Nah, false apa nggak false nanti kita pantau. Kalau misal takut false ya jangan terlalu besar entry-nya ya, tapi ini silakan bisa diperhatikan upside lanjutannya apakah seminggu atau 2 minggu ya, nanti silakan diperhatikan ya. Kita lihat waktunya. Ya, kemudian selanjutnya di BCA ya. Nah, ini BCA juga menarik. Kenapa? Karena dia di sini ada bottoming, di sini ini area konsolidasinya ya. Jadi kalau kita tarik gambarnya nih dari puncak ini. Nah, ini baru breakout kemarin hari pertama ya. Jadi hari Jumat kemarin akhir pekan itu breakout hari pertama ya. Silakan kalau teman-teman mau manfaatkan dari pergerakan lanjutan dari upside-nya ya. Ini kemungkinan masih ada potensi upside setinggi area konsolidasi ini ya. Silakan dimanfaatin selama tidak fake ya, tapi silakan diatur ya risk management. Jadi saya nggak ngajarin tradingnya ya, entry exitnya silakan. Cuma ini analisisnya dari mana, kenapa ini terjadi upside ini ya, sangat mungkin terjadi gerakan lanjutannya. Oke, selanjutnya
ini Astra Agro Lestari ya. Jadi di sini juga bottoming di sini ya, bottoming ini area konsolidasinya. Nah, ini sangat mungkin terjadi upside lanjutan ya. Tapi yang saya agak khawatir sih sebenarnya harga komoditi ya. Dalam 2 hari terakhir harga komoditinya CPO sebenarnya agak turun. Kalau kita lihat backwardation dari futures price-nya juga itu agak menjadi penghalang ya. Tapi kita lihat price movement aja nanti ya, bagaimana price action ini karena masih di area konsolidasi. Jadi belum breakout. Tapi saya minta teman-teman bisa pantau dulu. Kenapa? Karena ya kalau udah breakout baru dibahas kan telat ya. Kita maunya adalah ketika masih konsolidasi belum breakout, ini titik breakoutnya di sini, ya kan? Nah itu udah diperhatiin dulu. Nanti ketika breakout Anda bisa ambil momentumnya, ya. Jadi itu kenapa kita bahas hari ini supaya ya paling enak sih setiap weekend kita bahas ya, itu paling asik ya. Tapi kan nggak setiap weekend kita ada acara ya, CSA Community. Makanya lagi ada acara gini dimanfaatkan baik-baik, bahwa nih siap-siap nih breakout nggak pekan depan. Kalau breakout momentum itu Anda pakai untuk trading ya, bisa. Kenapa? Harga komoditi itu kan naik turun. Mereka juga yang di dunia di real sector itu mereka melakukan perdagangan, beli nanti jual lagi, ngurangin stok, nambah stok gitu. Itu jadi mereka lakukan doing the trading ya. Jadi sebenarnya investing juga trading sebenarnya, cuma mungkin periodenya lebih lama. Anda beli simpan 5 tahun, simpan 10 tahun. Tapi kan kalau Anda beli dan Anda jual lagi, itu ya artinya masih trade, masih terjadi perdagangan. Kecuali Anda beli terus simpan selama-lamanya gitu. Bahkan Warren Buffett juga yang katanya investor, dia juga jual sahamnya, ada yang dijual, perusahaannya ada yang dijual. Ya, jadi bukan bukan dia beli selama-lamanya disimpan, semuanya enggak. Jadi walaupun ada kutip dia bilang beli lalu simpan selama-lamanya, ternyata enggak begitu kok. Ya, Berkshire Hathaway itu juga membeli dan menjual sahamnya. Jadi do the trading juga ya. Oke, jadi silakan dimanfaatkan nanti momentumnya. Oke, sementara segitu dulu dari saya contoh-contohnya, karena banyak banget ya. Jadi ada 700 lebih saham. Kalau di screening itu juga sebenarnya banyak yang masih ada upside. Tapi karena keterbatasan waktu, saya kasih kesempatan untuk tanya jawab. Ini masih ada 10 menit ya. Jadi kalau teman-teman mau diskusi, mau tanya jawab, ini silakan kontak ke sini. Ini bukan nomor kontak saya ya. Soalnya banyak yang nyatet terus cari saya di nomor itu. Ini nomor kontaknya CSA Institute, karena hari ini acaranya diselenggarakan oleh CSA Institute. Jadi teman-teman silakan kontak ke CSA Institute kalau mau diskusi lebih lanjut, mau daftar programnya CSA Institute di Register Technical Analyst. Kalau mau ada sesi lagi lanjutan di kesempatan lain juga silakan kasih input aja ke CSA ya, supaya nanti kita bikin acara-acara serupa seperti ini ya. Oke, silakan tuh yang mau absen isi link feedback. Kalau ada teman-teman yang dari kampus yang perlu sertifikat juga silakan. Kalau mau yang nanya, boleh raise hand atau langsung ketik di kolom chatnya. Ya, betul. Baik, Pak Arya, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu peserta CSA Community sesi ke-26, sekarang kita buka sesi tanya jawabnya. Apabila tidak bisa raise hand dan tidak bisa on mic, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, Pak Arya, sudah ada yang raise hand dari Pak Haris Fadlullah. Kepada Pak Haris, boleh dipersilahkan untuk on mic, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Haris. Terima kasih. Mohon izin bertanya Pak Arya Sabtoso. Yang terkait silakan, Pak. yang analisis teknikal tadi. Nah, beberapa kemarin memang kita mempelajari terkait analisis teknikal. Namun ketika implementasi ataupun pas pelaksanaan itu ada suasana ataupun ada rasa tidak karuan ya bahasanya ketika melihat analisis teknikal itu. Ada kadang perasaan ini lagi memang naik ataupun lagi sedang turun. Kira-kira gimana ya? Ada perasaan pengen ini terus, pengen merasa bahwasanya khawatir terus ini nanti saham saya naik ataupun turun ya, walaupun karena kan analisis teknikal belum pasti ya. Apakah nanti ketika kita sudah menganalisis misalnya biasa itu MACD ya. Ketika MACD-nya sudah golden cross, tapi ketika kemudian di situ ada banyak juga yang kemudian tidak naik. Nah, bagaimana cara memang untuk tetap konsisten untuk menggunakan analisis teknikal dan tetap bisa menjaga mood ataupun menjaga perasaan ataupun menjaga perilaku investor agar
dia tetap tenang ketika yang dianalisis teknikal itu memang pada saat waktu tertentu timingnya masih belum tepat. Nah, timing ada penantian timing yang lain ataukah memang langsung cut loss saja, Pak? Itu Pak Arya Santoso. Terima kasih banyak. Ya Pak Haris, makasih untuk pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk analisis teknikal itu memang adalah analisis skill. Jadi ketika kita mampu membaca grafik, itu adalah kita melihat bagaimana satu, identifikasi trennya. Jadi benar nggak nih trennya lagi tren naik? Karena kalau kita milih yang trennya lagi turun, resikonya lebih besar. Jadi nomor satu, biasa kita pilih perusahaan-perusahaan yang trennya sedang naik, sedang uptrend. Itu satu. Nah kedua, kalau pakai indikator, itu biasanya membantu apakah untuk trend following, kalau kayak tadi MACD yang dipilih itu trend following. Jadi kalau di program RTA itu kita bagi yang trend following indikatornya sendiri, ada yang momentum sendiri. Jadi kalau untuk trend following ketika masih baru golden cross itu kan masih awal pembentukan tren naiknya ya. Jadi kalau belum pasti, yes, kadang ternyata dia turun lagi bisa ya. Tapi yang berhubungan dengan kita suka baper nih kadang-kadang, misalnya kalau harga turun panik, kalau harga baru naik kesannya takut ketinggalan. Nah itu lebih ke psikologi tradingnya, bukan di analisis skill technical analisisnya. Jadi technical analysis sendiri, strategi untuk buy and sell-nya mau berapa besar, timingnya kapan, itu lebih berhubungan sama strategi. Nah yang ketiga, yang di psikologi itu berhubungan sama action skill sebenarnya. Jadi action skill itu terpisah Pak sama analysis skill. Kalau analisis skill-nya udah bagus, membantu strategi, persiapan strategi. Strateginya udah bagus, akan terbantu kita action skill-nya. Kita paling baper kalau analisis skill-nya kurang mantep, strategi juga belum jelas. Itu biasanya kita baper waktu harga bergerak ya. Jadi was-was gitu, HHC, harap-harap cemas. Tapi kalau, saya udah jelas nih analisis skill-nya. Kalau segini masih uptrend, tapi kalau sudah turun sampai sekian berarti dia udah tidak uptrend lagi, misalkan jelas nih. Terus strateginya gimana? Kalau misal strateginya udah nggak uptrend berarti saya harus switch. Jadi jelas nih stopnya di mana. Nah waktu stopnya di mana, waktu harga bergerak kita nggak terlalu bingung. Ini saya jual nggak ya? Cut loss jangan ya. Nah itu nggak terlalu bingung karena kita udah jelas. Kalau belum turun sampai sekian kita hold. Kalau selama masih bergerak area konsolidasi kita hold. Selama masih uptrend kita hold. Nah itu jelas. Tapi kita udah karakternya berubah nih. Dia udah jadi downtrend misalnya. Itu kita mesti switch, mesti stop ya, stop loss supaya lossnya nggak banyak gitu. Karena ada yang sampai lossnya 90% itu ada. Makanya perlu lindungin modal supaya kita ngerti stopnya harus di sini gitu. Jadi caranya adalah supaya nggak terlalu baper, supaya nggak terlalu terganggu psikologis, itu belajar untuk bisa set strategi yang bagus. Nah, gimana supaya bisa set strategi yang bagus? Belinya berapa banyak, belinya di mana, stopnya di mana, itu nyiapin analisis yang bagus. Jadi, analisis skill diperkuat, strategi skillnya juga makin kuat, baru action skillnya juga bagus. Psikologisnya nggak terlalu terganggu. Jadi tahu nih, ya memang di sini saya harus stop. Ya di sini memang saya harus switch. Di sini harus buy. Yang ini jangan dibeli nih, yang dibeli mestinya saham yang seperti ini nih karakternya yang lagi upside nih gitu. Ya sementara saya bisa jelaskan sampai situ, mudah-mudahan membantu ya Pak Haris. Kalau dikatakan bahwa probability akan lebih besar untuk kita bisa mendapat capital gain untuk kita pilih saham-saham yang lagi uptrend. Ya, jadi fokus ke situ Pak. Jangan terlalu banyak fokus di yang sedang downtrend. Ya, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Baik Pak Arya. Terima kasih Pak Haris. Untuk Pak Arya sudah ada pertanyaan dari Bu Era. Saya izin membacakan ya Pak ya. Dari banyaknya saham yang konsolidasi dan mau breakout, bagaimana memilih beberapa saham saja untuk bisa kita beli? Karena biasanya watchlist-nya banyak, namun dananya terbatas. Dan boleh tolong Pak dicontohkan untuk sizing ketika beli saham ketika breakout. Terima kasih. Oke, nah jadi kalau untuk yang konsolidasi kan itu memang betul banyak. Nanti ada yang breakout. Nah, gimana milih beberapa untuk yang kita beli? Caranya nomor satu kita nyiapin anggaran dulu ya. Jadi gini caranya. Ini watchlist banyak, tapi kan nggak semua juga mendadak breakout. Kecuali in very bullish itu semuanya breakout. Terus kemudian kita bingung mau beli yang mana. Jadi caranya begini. Kita misalnya siapin anggaran untuk 5 saham. Jadi kalau kita dari 100%, kita 20%. Jadi 5 misalnya. Ya ada yang bagi 10 ya untuk portfolio
managingnya. Jadi ada 10. Jadi 10 saham maksimum. Ada yang 5 saham maksimum. Nah, ketika 5 saham itu lihat aja waktu yang diamati ya lagi konsolidasi mana yang breakout dulu. Begitu breakout langsung diambil peluangnya dengan maksimum dana 20% dari total porto kita. Jangan lebih. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada yang breakout lagi, momentum itu bisa dipakai dengan anggaran yang kita udah siapin. Jadi jangan breakout full power gitu. Jadi misalnya punya 100 juta, ada yang breakout langsung masukin 100. Enggak, kita masukin maksimum 20 aja. Ya, kenapa? Karena nanti ada momentum yang breakout lainnya. Jadi kita udah amatin misalnya ada 10. Kan nggak 10-10-nya breakout. Nah, begitu ada yang breakout masuk maksimum 20% aja. Nah, nanti yang breakout berikut kita punya dana anggaran. Demikian seterusnya sampai total 100%. Kenapa perlu dibagi? Karena begini. Nggak selalu yang breakout pertama itu breakoutnya larinya paling kencang atau jalannya paling kencang. Bisa aja dia breakout terus bisa fake. Ya kan? Waktu fake kita masih punya 80% dana untuk recover kerugian yang itu. Atau kemudian bisa aja gini, semuanya jalan sih, satu breakout jalan, kedua jalan, ketiga jalan, tapi kan kita nggak tahu yang mana yang paling kencang atau yang bisa panjang rally-nya. Nah, jadi kalau ketika ini terbatas, ini udah stop nih atau target udah kena, itu direalisasi, nah itu diambil untuk cari momentum yang breakout lagi. Nah, jadi selalu ada kesempatan atau anggaran untuk bisa kita nangkep peluang-peluang yang breakout yang baru gitu. Ya, tapi kalau udah full nih semuanya 55 udah full dan rally-nya masih bagus, nggak apa-apa. Ada yang breakout lagi lain, itu dipantau aja, kita nggak usah terlalu kebingungan. Toh yang sekarang kita lagi riding, lagi masih jalan. Gitu. Ketika sluggish, udah mulai, ini kayaknya udah males-malesan nih, kayaknya nggak terlalu lari lagi nih, nah itu boleh direalisasikan dulu. Apakah setengahnya diambil untuk peluru, untuk ngambil di garapan saham yang lain. Ya, jadi itu nanti lebih ke strategi money management sih. Kalau itu agak panjang kalau detailnya nanti kita bisa bahas di lain waktu. Tapi semoga udah ada idenya ya, Bu Era ya. Silakan untuk next question. Baik Pak Arya, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin jadi pertanyaan terakhir juga ya Pak, karena waktunya cukup terbatas. Izin saya bacakan pertanyaan terakhir dari Pak Thomas. Selamat sore Pak Arya, izin bertanya, sebelumnya saya juga ada buy on breakout di saham Arto, karena saya berpandangan ada potensi inverted head and shoulders breakout pada time frame daily. Namun beberapa hari setelahnya sempat breakdown dan closing di bawah neckline. Jujur saya sudah cut loss, karena trade plan saya cut loss jika daily closing di bawah neckline. Ternyata keesokan harinya membentuk bullish engulfing. Solusinya gimana ya Pak? Thanks sebelumnya. Ya, oke. Thank you ya pertanyaannya. Kelihatannya Pak Thomas sudah cukup menguasai ya beberapa istilah technical terms-nya. Itu bagus. Saya boleh beri pujian bahwa ada disiplin ya, bahwa kalau breakout, kemudian turun ke bawah neckline, dia mau disiplin boleh. Tapi biasanya ambil trough lalu. Jadi kalau ada inverted head and shoulders, kemudian breakout dari neckline, itu entry signal. Tapi biasanya kalau kita bisa money management-nya nggak terlalu agresif ya, itu kita akan pakai trough yang lalu. Jadi dari right shoulders. Jadi right shoulders-nya itu trough-nya itu yang dipakai untuk batas stop loss sebenarnya. Cuma kalau agak jauh ke neckline, memang berarti position sizing kita harus dikecilin. Nah, begitu valid baru nanti tambah. Ya, jadi itu strateginya yang saya bisa kasih input supaya lebih baik. Tapi kalau udah disiplin, tembus neckline buy, turun di bawah neckline sell, nggak apa-apa. Itu bagus untuk preserve capital ya. Nah, kemudian kalau ternyata besoknya membentuk bullish engulfing itu di area support nggak? Kalau bukan di area support, nggak usah terlalu dipikirin. Karena kalau di candlestick, di RTA juga ada candlestick ya, tapi nanti terlepas saya atau bukan instrukturnya. Jadi gini, candlestick itu diperhatikan di area support atau resisten aja. Kalau di luar itu anggap noise. Kenapa? Karena setiap pola kita lihat, itu nggak cocok juga. Ya, jadi kalau ada bullish engulfing, kalau kamu mau manfaatin benar di area support silakan. Tapi kalau tadi prinsipnya naik ke atas neckline baru buy, tunggu naik ke atas neckline lagi. Walaupun ada bullish engulfing nggak apa-apa, cuekin aja ya. Kecuali memang itu di area support yang kita incar untuk entry trigger. Itu boleh dipakai bullish engulfing-nya ya. Thank you untuk pertanyaan Pak Thomas, karena waktu udah habis saya balikin ke Ismi untuk closing. Baik, terima kasih Pak Arya untuk jawabannya dan terima kasih tadi ada pertanyaan dari Pak Haris, Bu Era dan juga Pak Thomas ya. Baik, saya ingin reminder Bapak Ibu sekalian sebelum acara ditutup untuk mengisi link feedback karena nantinya akan mendapat sertifikat. Nah Pak Arya dan Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup boleh kita dokumentasi dulu ya Pak Arya dan Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa on cam diharapkan untuk on cam. Untuk sesi dokumentasi akan dibantu oleh Mbak Misha.
Halo Mbak Misha, boleh dibantu ya Mbak? Terima kasih. Iya, halo. Oke, Bapak Ibu, bisa on cam terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Baik, saya bantu hitung dengan gaya kompeten ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi, sebentar. Sekarang gaya acuan. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Baik, terima Terima kasih kasih ya Mbak yang Misha. sudah hadir. Makasih Ismi. Baik, Pak Arya, terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di CSA Community sesi ke-26 bagi Bapak Ibu yang tertarik nih atas promo yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Arya, boleh langsung menghubungi sekretariat kami di nomor 0878 8117 5800. Sekian acara CSA Community sesi ke-26. Saya Rizka Ismi Hairiyah pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang sejujurnya kesengajaan tersebut di luar kesengajaan saya. Saya Rizka Ismi Hairiyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Happy weekend. Salam. Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Good luck ya untuk teman-teman semua untuk tradingnya pekan depan.